Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita mau datang bersekutu di hadapan Tuhan. Sekalipun kita masih terpisah jarak, tapi kita tahu bahwa kuasa Allah tidak pernah terbatas oleh jarak. Pagi hari ini mari kita mau satukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap musim dalam kehidupan kita, Tuhan ada di situ. Apapun keadaan kita saat-saat ini, satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita, memegang tangan kita, dan memberi peneguhan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bersamamu Bapa. Musim hidupku
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Bahkan di saat-saat ini Tuhan, di tengah situasi dan kondisi bangsa kami yang tidak baik, kami percaya bahwa Engkau selalu baik buat kehidupan kami. Mari Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang bersekutu di hadirat-Mu Tuhan. Kami yang berada di tempat ini, jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan siaran ini Tuhan, mari Tuhan Engkau melawat kami, Engkau menjamah hati kami Tuhan, agar kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh sama-sama bersatu memuji Engkau, menjemah Engkau. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah Engkau yang beracara di dalamnya. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan diri, Tuhan berkati, layakan dan kuduskan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur dan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi saya mau mengatakan shalom. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan Allah yang begitu dahsyat. Apapun keadaan kita akhir-akhir ini, mari kita mau teguhkan hati kita. Mari kita mau membentangkan sayap kita agar kita bisa seperti burung Raja Wali yang bisa semakin tinggi terbang ketika badai hidup menghadap. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin, puji Tuhan. Kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari sekali lagi kita menaikkan satu pujian yang mengatakan, Kaulah harapan. Karena kita tahu hanya Tuhan harapan dalam kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, dan
Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Engkaulah harapan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami, Allah perlindungan kami, Allah kota benteng keselamatan bagi kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami semua mengangkat hati kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami hendak menaikkan setiap doa syafaat kami. Namun sebelum itu Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam pikiran kami, yang kami lakukan dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Bapa berkenan mengampuni setiap pribadi kami dan melayakkan kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan dan menaikkan setiap doa-doa kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami percaya dengan iman bahwa Kristus Yesus telah menjadi juru selamat kami yang memberikan kami pengampunan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa, kami mau menaikkan syafaat kami ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang akan memberkati setiap kami. Engkau yang akan menyedengkan telingamu dan akan mendengarkan doa-doa kami. Dan Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak dan rencanamu Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara mereka. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat GKI Bukit Shalom Ubud maupun seluruh
jemaat Tuhan, umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menyertai mereka, Engkau yang akan menyertai kami semua Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan, Engkau menjagai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Menjauhkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan, menjaga menyertai kami. Kalau saat ini seluruh dunia sedang dikejar oleh virus corona Tuhan, kami sedang mengalami masa-masa sukar oleh karena virus corona yang melanda seluruh dunia ini. Mari Engkau berkati kami semua, Engkau jagai kami. Biarlah Allah sendiri yang akan menjaga menyertai kami sehingga kami terhindar dari segala sakit penyakit Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Mari Engkau berkati. Kalau saat ini jemaat Tuhan juga sedang bergumul karena masalah virus corona ini Tuhan, ada begitu banyak jemaat Tuhan yang mengalami masalah ekonomi. Mari Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Engkau berikanlah berkat-berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Peliharalah kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Kami percaya orang benar tidak akan kelaparan. Orang benar akan disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh jemaat-Mu. Mari Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau berikanlah kami makanan dan minuman yang secukupnya. Dan Engkau yang akan mencukupi segala kebutuhan kami. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman kami. Di tengah-tengah virus corona yang melanda ini. Dan juga masalah kehidupan yang lain yang boleh kami alami. Kami percaya melalui semua itu Tuhan mau membentuk kami. Ada pelajaran yang hendak Tuhan berikan bagi kami. Ada hikmat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pikiran yang lebih bijaksana, hidup yang lebih bijaksana. Sehingga dalam situasi apapun Tuhan, kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu. Dan biarlah kami senantiasa menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan semata. Terima kasih Bapa, mari Engkau berkati seluruh keluarga kami. Lindungi keluarga kami, jauhkan kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada. Kami percaya penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Kami mau berdoa Tuhan, mari Engkau berkati pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kalau karena masalah virus corona, pendidikan di Indonesia ini boleh juga terhambat. Mari Tuhan tolong biarlah anak-anak yang boleh belajar dari rumah masing-masing boleh mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas-tugas dengan baik atas pertolongan Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan di bangsa dan negara kami ini. Mari Engkau berkati bangsa dan negara kami. Seluruh pemimpin yang ada di bangsa kami ini, baik Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajaran yang ada. Mari Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan ekstra Tuhan. Kami tahu beban yang mereka pikul atas bangsa kami ini begitu berat. Ada begitu banyak tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan mereka bahu yang kuat. Sehingga mereka dapat memikul beban ini atas pertolongan Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka semua Tuhan. Pemerintah yang ada di negara kami ini. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam upaya menangani penanggulangan virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang akan menolong, menyediakan semua biaya-biaya yang diperlukan. Kami tahu Tuhan, kami memerlukan banyak biaya yang dibutuhkan untuk penanganan virus corona ini Tuhan. Mari Engkau berkati sehingga semuanya dapat teratasi dengan baik. Kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan, bahkan seluruh dunia ini ada begitu banyak orang yang sudah meninggal karena virus corona ini. Mari Engkau berkati keluarga yang ditinggalkan, berikan mereka penghiburan Tuhan. Engkau berkati mereka semua dengan hati yang besar dan biarlah mereka boleh senantiasa membawa hati mereka kepada Tuhan dan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan dan pemulihan. Engkau berkati, kami percaya melalui masalah ini Tuhan, bangsa kami akan diselamatkan dan seluruh dunia ini akan diselamatkan oleh Tuhan. Banyak jiwa yang akan datang kepada Tuhan, banyak jiwa yang akan datang dan mencari Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mencurahkan hujan pertobatan atas bangsa-bangsa dan biarlah bangsa-bangsa boleh mengenal Tuhan, bangsa-bangsa boleh mencari Tuhan dan kami boleh diselamatkan oleh kuasa Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa.
Pagi hari ini kami seluruh umat-Mu Tuhan datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, segala beban yang kami miliki dalam kehidupan kami mau meletakkannya di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memberikan kelegaan bagi kami. Seperti firman-Mu berkata, datanglah pada Tuhan semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat, maka kami akan mendapatkan kelegaan. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Oleh sebab itu kami membawa seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang akan terus membentuk setiap pribadi kami Tuhan. Memberikan kami kedewasaan iman. Sehingga walaupun ada tantangan, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh semakin bertumbuh. Kami boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya seperti firman-Mu berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala doa kami ini kami naikkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan satu pujian yang mengatakan dengan sayap-Mu, dan saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang berkenan untuk memberikan peluang serta kesempatan bagi kami untuk bersama-sama ada dalam satu persekutuan pelayanan firman, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kepada kami pemahaman-pemahaman yang baru, sehingga melalui pelayanan firman, iman serta panggilan kami boleh diteguhkan oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyambut dan melakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dari ayat-ayat yang sudah saya baca, maka saya akan memberikan judul sikap orang Kristen dalam mengatasi kekhawatiran. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tema atau judul renungan kita pada pagi hari ini adalah sikap orang Kristen dalam mengatasi kekhawatiran. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya agar orang percaya dapat mengatasi kekhawatiran? Dari ayat-ayat yang sudah saya baca pada pagi hari ini, setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari bagaimana caranya orang percaya, orang Kristen, termasuk saudara dan saya, dapat mengatasi setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap kekhawatiran yang acap kali datang silih berganti. Yang pertama adalah bersukacita. Ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, ia sedang berada di penjara. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan ketika orang ada di penjara, kira-kira seperti apa suasana hati dan pikiran. Namun saudara-saudara, meskipun keadaan seperti itu, Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada jemaat yang ada di Filipi agar mereka tetap bersukacita. Meskipun Rasul Paulus ada di dalam penjara, tidak ada bersama dengan mereka, tetapi Rasul Paulus ingin memberikan sebuah harapan kepada orang-orang yang ada di Filipi, dan harapan itu akan mendorong mereka untuk hidup dalam sukacita. Meskipun mungkin keadaan pada saat itu sedang tidak nyaman, meskipun keadaan jemaat pada saat itu sedang menghadapi sebuah tantangan, tetapi di tengah-tengah tantangan itu, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, Rasul Paulus ingin berkata kepada mereka, bersukacitalah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa Paulus mengajak jemaat yang ada di Filipi untuk bersukacita? Saudara-saudara, karena adalah sebuah indikator yang mencerminkan sebuah kehidupan spiritual dari setiap orang yang ada di Filipi, bahkan termasuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kalau spiritual kita sehat, kalau kehidupan rohani kita sehat, kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan baik, maka saudara-saudara, secara otomatis ada sukacita di dalam hidup ini. Ada kedamaian, ada kebahagiaan, meskipun suasana lingkungan di mana kita berada sedang ada dalam sebuah kondisi yang tidak baik. Tetapi karena hubungan kita dengan Tuhan begitu baik, spiritual kita begitu sehat, maka otomatis sukacita itu ada di dalam diri kita. Karena sukacita itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dunia ini. Kalau dunia ini memberikan sukacita untuk saudara dan saya, untuk kita semua, itu bersifat sementara. Ketika keadaan berubah, ketika suasana berubah, maka sukacita itu akan hilang. Tetapi sukacita yang Allah berikan kepada saudara dan saya bersifat permanen. Dan sukacita itu tidak akan pernah beranjak dari dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, sukacita yang Allah berikan untuk saudara dan saya itu bersifat permanen. Mengapa? Karena kita menyatu dengan sumber sukacita itu sendiri, yaitu Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau spiritual kita sehat, kerohanian kita baik, hubungan kita dengan Tuhan begitu baik, otomatis hidup kita akan penuh dengan sukacita. Saudara, siapa yang tidak ingin hidup dengan sukacita? Siapa yang tidak mau hidup dalam damai, apalagi dengan suasana seperti saat ini, di mana kita hidup dalam suasana yang kurang begitu baik keadaannya, karena kita sedang bergumul dengan apa yang dinamakan virus corona. Membuat orang banyak kehilangan sukacita, membuat orang banyak hidup dalam kekhawatiran, membuat orang banyak hidup dalam ketakutan, sehingga yang dipikirkan setiap saat adalah virus. Sehingga yang dipikirkan setiap saat adalah virus.
Saudara, itu yang membuat di mana suasana hati kita tidak ada damai, tidak ada sukacita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika hubungan kita dengan Tuhan begitu baik, apapun keadaan dunia ini, kita akan tetap hidup dalam sukacita. Karena sukacita yang Allah berikan kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Dunia boleh bergelora, dunia boleh diombang-ambingkan dengan keadaan, tetapi saudara dan saya tetap hidup dalam sukacita. Puji Tuhan. Bagaimana caranya agar kita hidup dalam sukacita? Kalau kita perhatikan dalam ayat pertama dari Filipi pasal 4, dia berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bagaimana caranya agar kita bisa bersukacita? Maka firman Tuhan mengajak Bapak, Ibu dan saudara sekalian untuk berdiri teguh dalam Tuhan. Hanya mereka yang berdiri teguh dalam Tuhan yang akan hidup dalam sukacita. Saudara, sukacita yang Tuhan berikan akan selalu memotivasi saudara dan saya untuk tetap teguh dalam Tuhan. Orang yang teguh di dalam Tuhan tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan yang sedang berkembang. Mengapa? Karena dia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta sumber berkat kita. Yang kedua, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, bagaimana caranya agar saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dapat mengatasi kekhawatiran? Ayat yang ke-6, hal yang kedua berbicara tentang menyerahkan semua kekhawatiran kepada Allah. Perhatikan ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, yang kedua berbicara tentang bagaimana agar saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus dapat mengatasi kekhawatiran dengan menyerahkan semua kekhawatiran itu hanya kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara khawatirkan di dalam kehidupan ini. Dan saya percaya bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah merasa khawatir. Apa yang saudara dan saya khawatirkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Filipi agar mereka tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan kalimat yang berkata tentang apapun juga. Saudara, ayat ini tidak hanya berbicara untuk jemaat yang ada di Filipi, tetapi ayat ini juga berbicara untuk saudara dan saya. Sebuah pertanyaan, apa yang saudara khawatirkan di dalam kehidupan ini? Masa depanmu, pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, ekonomimu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Apa yang saudara khawatirkan? Rasul Paulus dengan tegas berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Bukan kepada dunia ini, tetapi kepada Allah.
Mengapa Rasul Paulus meminta supaya saudara dan saya, supaya semua orang percaya menyerahkan kekhawatiran itu kepada Allah? Karena saudaraku, kekhawatiran adalah tanda seseorang tidak memiliki iman dan penyerahan diri kepada Allah. Jadi kalau kehidupan saudara dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun hidup dalam kekhawatiran, itu pertanda saudara tidak memiliki iman dan penyerahan diri kepada Allah. Mari kita mengintrospeksi diri kita, sampai sejauh mana pertumbuhan iman saudara dan saya. Kalau iman kita tidak bertumbuh, kalau iman kita tidak dewasa, maka kita akan menjadi orang Kristen yang terus menerus dibayangi oleh kekhawatiran. Malam tidak bisa tidur karena penuh dengan kekhawatiran. Pagi tidak bisa sarapan, siang tidak bisa makan, sore pun tidak bisa makan. Karena apa? Karena hidup ini, pikiran ini penuh dengan kekhawatiran. Apa yang saudara khawatirkan tentang hidup ini? Bukankah firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena akulah yang mempedulikan kamu. Apa yang harus kita khawatirkan? Generasi muda. Apa yang saudara khawatirkan? Masa depanmu, teman hidupmu, semua serahkan kepada Tuhan. Jangan salah pilih. Jangan salah melangkah, karena itu akan menentukan kehidupan dan masa depanmu. Karena itu Allah mau supaya saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, kekhawatiran itu tidak saja berbicara tentang di mana kondisi iman kita yang tidak baik, di mana kondisi iman kita tidak bertumbuh, di mana kepercayaan kita kepada Tuhan tidak bagus. Tetapi kekhawatiran itu juga menandakan adanya sebuah keraguan-raguan tentang pemeliharaan Tuhan. Kalau kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber hidup dan pertolongan kita, maka kita harus yakin akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kita harus memiliki keyakinan bahwa dalam segala situasi apapun, pemeliharaan Tuhan selalu terjadi bagi saudara dan saya. Allah tidak pernah meninggalkan. Itu sebabnya surat Ibrani berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Firman Tuhan berkata demikian, artinya memberikan sebuah jaminan bagaimana perhatian, bagaimana perlindungan, bagaimana pemeliharaan Tuhan untuk saudara dan saya. Allah tidak pernah terlambat. Allah selalu tepat waktu di dalam memenuhi akan janjinya. Saudara-saudara, dengan demikian bahwa ketika kekhawatiran itu menghantui perjalanan kehidupan saudara dan saya, maka nasihat Paulus agar kita menyerahkan kekhawatiran itu kepada Allah dalam permohonan serta ucapan syukur. Dengan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber hidup dan berkat kita, maka hati kita akan tenang. Di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah suasana yang tidak nyaman, hati dan pikiran kita akan tenang. Meskipun mungkin dunia di sekitar kita sedang menjerit, sedang berpikir untuk sandang pangan dan papan, apalagi dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Ada begitu banyak orang
mulai borong makanan yang siap saji sebagai persiapan kalau sekiranya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan tetap tenang menghadapi situasi dan keadaan. Hati dan pikiran kita tetap dalam kontrol Roh Kudus, sehingga kita akan hidup dengan tenang meskipun dunia di sekitar kita sedang menjerit. Karena situasi dan keadaan, kita tidak akan pernah merasa khawatir, karena hidup saudara dan hidup saya 100% ada dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya agar orang percaya dapat mengatasi segala kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan ini? Yang ketiga, berbicara tentang memikirkan perkara-perkara yang baik. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang kekasih, luar biasa, firman Tuhan boleh memberikan sesuatu di tengah-tengah suasana yang begitu kalut. Memikirkan perkara-perkara yang baik, atau dengan sangat sederhana saya ingin katakan begini, berpikir positif. Luar biasa kan? Di tengah-tengah situasi yang semakin mengerikan, mengkhawatirkan, menakutkan, Rasul Paulus berkata, belajar untuk berpikir positif. Atau pikirkanlah hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, perkara-perkara yang menyenangkan, perkara-perkara yang membuat hati dan pikiran kita menjadi tenang. Jangan menambah beban dalam hidupmu. Jangan membuat dirimu susah. Jangan membuat dirimu diombang-ambingkan dengan keadaan. Jangan membuat perasaan saudara selalu khawatir. Tetapi mari Rasul Paulus memberikan jalan keluar yang hebat. Mari kita memikirkan perkara-perkara yang baik. Atau sederhananya adalah berpikir positif. Kalau saudara dan saya selalu berpikir positif, maka pikiranmu akan tenang, hatimu akan tenang, engkau akan bekerja dengan tenang, suasana rumah tangga tenang, suasana dalam mengerjakan sesuatu tenang. Tetapi kalau yang ada dalam pikiran ini selalu virus, mau jabat tangan agak khawatir dan sebagainya, maka itu akan membuat saudara dan saya kehilangan damai, kehilangan sukacita dan lain sebagainya. Karena itu mari kita belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang baik. Paulus tidak hanya berpikir secara praktis. Paulus tidak hanya berpikir secara praktis bagaimana menyelesaikan kekhawatiran yang menimpa begitu banyak orang yang ada di Filipi, termasuk saudara dan saya. Tetapi Paulus juga berpikir secara preventif. Dan itu sangat terbukti di mana Rasul Paulus berkata dalam tulisannya, agar orang percaya benar-benar memikirkan apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ketika orang percaya memikirkan hal-hal itu semua, maka pasti rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang menghinggapi saudara sebagai orang percaya akan sirna.
Mengapa? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, sebab semua itu memberikan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya untuk selalu berpikir positif. Sebagai kesimpulan saya ingin mengatakan demikian, bahwa kekhawatiran seringkali menghinggapi manusia. Kekhawatiran yang berlebihan tentu akan memperlemah iman serta panggilan kita semua. Ketika kekhawatiran menyerang seseorang, jangan biarkan hal tersebut menguasai dan mempengaruhi hidup kita, karena itu akan membuat kita semakin lemah dan tidak punya kekuatan untuk beraktivitas. Serahkan semua kekhawatiran kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur, dengan satu harapan: hidup saudara, hidup saya akan selalu tenang, penuh damai, dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan berikan persembahan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum itu kita akan baca firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 dan ayat 22. Mazmur 107 ayat 21 dan ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian: biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk saat ini, karena Engkau telah memberkati kami dan persekutuan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan ini. Biarlah Tuhan memakai persembahan ini untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yang akan memberikan persembahan maupun yang belum sempat, kami mohon Engkau memberkati setiap kami. Biarlah Engkau memberikan kami kecukupan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pujian yang mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. ibadah kita pada siang hari ini, kami serahkan pada Bapak Gembala yang akan mengakhiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada minggu ini dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya sebelum kita menerima doa berkat. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga terus memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan perkembangan kegiatan kita ke depan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sehubungan dengan surat edaran yang diedarkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Bali, maka kegiatan-kegiatan ibadah tetap diadakan di rumah masing-masing dengan mengingat supaya penyebaran virus corona dapat kita cegah bersama. Ya, kita harus mendukung semua keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah. Sebagai orang yang percaya, tentu kita harus tunduk kepada pemerintah karena mereka adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini untuk memimpin semua masyarakat agar hidup dengan tertib, teratur, dan mentaati semua aturan yang ada. Nah, sehubungan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali, maka ibadah Paskah tanggal 10 April 2020 akan tetap kami laksanakan dengan mengadakan live streaming, siaran langsung melalui Facebook. Saudara bisa mengikuti ibadah Paskah di rumah masing-masing. Kemudian sehubungan dengan ibadah Paskah akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kami akan menyediakan hosti dan anggur di gereja. Silakan Bapak Ibu untuk mengambilnya, dan melalui pengambilan hosti dan anggur juga kami ingin menyampaikan agar kolekte yang sudah terkumpul dalam ibadah 3 kali berturut-turut setiap hari Minggu serta perpuluhan, silakan Bapak Ibu menitipkan ke gereja, ke pastori, dan kami akan memberikan kepada bendahara daerah, bendahara jemaat.
Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada semua jemaat bahwa untuk hari Jumat akan ada ibadah Paskah yang Jumat Agung, akan ada ibadah Jumat Agung pada tanggal 10 hari Jumat April ini, disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Kami akan menyediakan hosti dan anggur di gereja. Silakan Bapak Ibu datang untuk mengambil kapan saja karena kami selalu ada di pastori. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian agar semua kolekte untuk 3 minggu yang sudah kita laksanakan di rumah masing-masing supaya dibawa ke pastori, dititipkan ke pastori, dan perpuluhan serta persembahan diakonia dan pembangunan semua dibawa ke pastori, dan nanti pastori akan menyerahkan ke bendahara jemaat. Bapak Ibu dan saudara yang kasih, tetap saya ingin menyampaikan, mengingatkan kepada Bapak Ibu, kalau tidak ada yang terlalu penting untuk dikerjakan di luar, saya berharap Bapak Ibu tetap tinggal di rumah, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dalam rangka juga untuk mengikuti instruksi dari pemerintah supaya kita menjauhkan diri dari keramaian-keramaian sehingga virus corona tentunya bisa kita cegah agar tidak menular kemana-mana. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai pimpinan jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Salom Ubud menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.